Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinda Cahyati, mahasiswi Universitas Islam Raden Rahmat Malang dari program studi Sistem Informasi semester 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi. Untuk dapat merencanakan sebuah sistem informasi akuntansi, kita harus melalui tahapan-tahapan pengembangan sistem. Tahapan tersebut yaitu ada planning, design, analisis, dan juga implementation. Di tahap planning ini merupakan sebuah tahap di mana pengembang sistem melakukan sebuah perencanaan mengenai SIA yang akan dibuat. Hasil akhir dari tahap perencanaan ini adalah sebuah proposal proyek ataupun dokumen perencanaan proyek yang akan dibuat. Di planning ini dilakukan untuk tujuan mengenai sumber daya, yaitu sumber daya yang dimiliki akan ditujukan untuk subsistem yang paling membutuhkan sumber daya tersebut. Yang kedua ada publikasi. Di proses publikasi ini, upaya yang sia-sia akan diminimalkan. Dan yang ketiga adalah sebuah strategi organisasi. Di strategi organisasi ini, pengembangan strategi dalam organisasi akan konsisten dengan keseluruhan rencana strategi organisasinya. Di dalam tahap perencanaan sistem ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu diskusi dan merencanakan bersama dengan manajemen puncak. Yang kedua menetapkan dewan penasihat atau steering committee. Dan yang ketiga adalah menetapkan tujuan dan juga kendala informasi strategisnya. Yang keempat, mengembangkan rencana sistem. Yang kelima adalah mengidentifikasi dan menetapkan prioritas bagian-bagian wilayah tertentu dalam suatu organisasi untuk menjadi fokus pengembangan sistemnya. Yang keenam adalah membuat proposal sistem yang akan berperan sebagai landasan analisis dan desain awal bagi subsistem tertentu yang akan dikembangkan. Dan yang ketujuh adalah membentuk sebuah sistem yang terdiri dari berbagai individu yang akan bekerja dalam proses dan desain awal. Yang selanjutnya adalah tahap analisis. Di tahap analisis ini, tahap yang dilakukan adalah mengenai data apa yang akan dikelola, informasi yang dihasilkan, entitas dan relationship, serta berkaitan erat dengan pengendalian internal. Hasil dari sebuah analisis ini adalah berupa ERD atau Entity Relationship Diagram. Di tahap analisis ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada survei terhadap sistem saat ini, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan informasi, yang ketiga mengidentifikasi persyaratan sistem, dan yang keempat berupa laporan analisis sistem. Di langkah-langkah analisis sistem ini ada mengembangkan diagram alur data logika, yang kedua menentukan kamus datanya, yang ketiga menentukan metode akses, dan yang keempat adalah menentukan logika prosesnya. Selanjutnya adalah tahap desain ataupun perancangan. Di tahap desain ini merupakan tahap di mana pengembang sistem merancang SIA di dalam DBMS atau Data Management System. Desain ini nantinya akan menghasilkan aplikasi SIA. Pengembangan SIA bagi sistem efektivitas dan manajemen memiliki beberapa manfaat utama, yaitu di penghematan waktu, penghematan biaya, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personil akuntansi. Di tahap desain sistem ini memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu ada analisis dan perencanaan sistem. Di analisis dan perencanaan sistem ini ada proses mengevaluasi beragam desain dan menyiapkan spesifikasi desainnya, kemudian spesifik desain sistemnya. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan implementasi sistem. Setelah implementasi, maka dilakukan pengendalian dan pengkajian ulang sistemnya, agar sistemnya bisa berjalan sesuai dengan keinginan.
Dan yang terakhir ada tahap implementasi. Di tahap implementasi ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu membuat rencana dan pengendalian untuk implementasi. Yang kedua, melakukan aktivitas implementasi. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi sistem baru. Di tahap yang pertama ini meliputi menguraikan proyek setiap tahap. Jadi di setiap tahap ini akan diuraikan proyeknya agar bisa diselesaikan satu persatu. Yang kedua, anggaran khusus yang diaplikasikan di setiap tahap agar anggaran yang dikeluarkan itu bisa terlihat secara rinci. Dan yang ketiga, ada waktu pelaksanaan tertentu yang dapat diaplikasikan setiap tahap. Di tahap yang kedua, yaitu melakukan aktivitas implementasi. Di aktivitas implementasi ini ada pelatihan karyawan, dan yang kedua adalah mendapat dan memasang komputer baru, yang ketiga rincian desain sistem, konversi file, dan juga operasi pengujian. Yang di tahap ketiga ada memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana. Di perencanaan implementasi sistem ini, ada analisis dan sistemnya, kemudian desain konseptualnya, kemudian desain fisik. Nah, di desain fisik ini ada proses perencanaan implementasi, yaitu ada mempersiapkan lokasi, memasang dan menguji, kemudian ada memilih dan melatih personil. Dari 2 tahap ini akan menghasilkan dokumentasi lengkap dan juga menguji sistem. Setelah selesai di dokumentasi dan juga uji sistem, maka dilakukan konversi yang akan menghasilkan operasi dan pemeliharaan untuk selanjutnya. Tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi ini adalah membantu pengambilan keputusan. Jadi, di pengembangan sistem informasi akuntansi ini bisa membantu sebuah pengambilan keputusan agar lebih tepat. Dan yang kedua, di efisiensi biaya ekonomi. Jadi, pembuatan SIA ini bertujuan juga untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, menambah nilai perusahaan. Jadi, jika sebuah sistem informasi akuntansinya baik, akan membuat si perusahaan tersebut mungkin bisa mendapatkan laba yang lebih baik juga. Dan yang keempat ada meningkatkan knowledge sharing. Jadi di sini mungkin di setiap karyawan itu bisa saling sharing pengetahuannya untuk pengembangan si SIA ini. Dari video yang saya sampaikan ini, saya menarik kesimpulan di pengembangan sistem informasi akademik memiliki 4 tahapan dalam membuat sebuah aplikasi, yaitu ada planning, analisis, desain, dan juga implementasi. Si planning ini merupakan sebuah proses awal di mana pengembang merencanakan seperti apa SIA yang akan dibuat. Dan yang kedua, analisis, yaitu proses menganalisa data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembuatan dan sering terkait dengan pengendalian internal. Dan yang ketiga ada desain, yaitu proses membuat desain sistem sehingga sistem yang digunakan nanti akan menjadi lebih menarik dan berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu implementasi. Di sini implementasi yaitu pengimplementasian sistem sehingga bisa digunakan oleh si user. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.